Om, damai Tuhan Yesus mengalir di setiap hati. Yuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dengan apakah ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saudara-saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amen. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kebaikan-Mu lebih daripada hidup ini. Kami angkat dua tangan kami dan kami berkata bersama-sama, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa yang terkasih, kita belajar bersyukur. Dia adalah Bapa yang setia. Tuhan Yesus sangat amat setia. Tidakkah kita mengalami itu? Yang mengalami kesetiaan Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Halo, halo, halo. Wah, keren banget nih. Semangat. Ada ribuan orang yang sedang live streaming
menanti-nantikan firman Tuhan, bacaan sabda suci Tuhan Yesus adalah surat cinta yang diberikan kepada setiap yang terkasih. Bapak Ibu tahu nggak? Ya nggak tahu dong, udah perlu diberitahu. Apa yang Pastor kasih tahu? Begini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu adalah pendoa keliling. Pendoa keliling yang selalu berjalan sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang-orang yang dirasuk oleh setan. Pastor MD, itu kan Tuhan Yesus. Bukankah saudara yang percaya disebut atau meyakini atau menghidupi atau menerima sebagai pribadi anak Tuhan Yesus? Amin. Jadi kalau saudara-saudara meyakini, percaya kita sebagai anak Tuhan Yesus, amin, kita juga bisa dong menjadi pendoa keliling. Tapi maaf ya, semisal Bapak Ibu sekarang mungkin kurang sehat, Bapak Ibu Saudaraku, berdoalah dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Yang percaya, percayalah. Yang nggak percaya, ya terserah aja. Tapi saya sebagai hamba Tuhan yang setiap hari sampai hari ini, saudara-saudara, melayani pekerjaan Tuhan Yesus, saya percaya, saya melihat, saya mendengar, saya menyaksikan bahwa kesembuhan dalam nama Yesus masih ada, masih terjadi. Tuhan masih sanggup. Kalau saudara-saudara misalnya, Pastor, saya juga mau menjadi pendoa keliling, tapi saya terbatas. Kaki saya tidak kuat jalan jauh. Sambil berdoa, ada baiknya sambil melayani. Lantas, bagaimana dong caranya sambil berdoa, sambil melayani pendoa keliling? Begini Bapak Ibu, sekarang kan sudah zamannya virtual, zamannya medsos. Bapak Ibu bisa menjadi pendoa keliling secara online. Maksudnya gimana? Maksudnya sekalipun di dalam rumah saja, di tempat Bapak Ibu rest pemulihan kaki Bapak Ibu supaya bisa kembali normal dalam jalan jauh. Amin. Untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang butuh doa. Baik doa, baik telepon, baik doa lewat, sekarang kan canggih, ada video call. Atau bisa saudara-saudara juga mengirimkan doa lewat voice note. Atau sekarang kan zamannya juga orang-orang punya akun medsos. Bisa kita kirim doa yang menguatkan lewat walls kita di Facebook atau di kolom komentar saudara-saudara kita yang kita lihat lagi sedih, lagi susah, lagi butuh doa. Kita bisa dong kirimkan doa-doa lewat kolom komentar. Kata-kata yang menguatkan. Bukan kata-kata yang menimbulkan apa? Ya intinya yang negatif lah, bukan. Lewat, amin, lewat TikTok bisa. Semisal Bapak Ibu, mungkin, sorry tuh saya ada keterbatasan. Iya tadi ada TikTok juga bisa. Jadi TikTok bukan cuma dipakai hanya tuh
Bukan hanya dipakai goyang-goyang, gedek-gedek, bukan hanya dipakai hanya untuk video-video singkat yang lucu-lucuan, tapi bisa nyatanya juga, kalau nggak salah, video-video pastor doa juga ada di TikTok barangkali. Mungkin kita dengan syuting singkat seperti pastor, kamera apa adanya, ya, tidak perlu kita menjadi luar biasa untuk do something. Mungkin dengan video singkat kita share ke medsos. Saudara-saudara sekalian, tetap kuat, tetap percaya. Saya, sekalipun di dalam suatu keadaan pencobaan, saya tetap kuat, saya bersyukur. Demikian pun saudara-saudara sekalian, tetaplah percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pribadi kasih Tuhan. Orang nonton itu orang nangis, dan membuat hati orang percaya Tuhan Yesus mengasihi manusia. Keren banget dah. Jadi kira-kira itu pendahuluannya. Tuhan Yesus pendoa keliling. Maukah Bapak Ibu sekalian tidak hanya habiskan waktu hanya untuk mengeluh, hanya untuk berdebat, apapun namanya, kayak apologet kah, apakah namanya, pakar ilmu agama kah, atau apakah pengamat kah, apa namanya. Maukah Bapak Ibu sejak hari ini, yuk Pastor Andi ajak rame-rame kita menjadi pendoa keliling. Kalau kita yakini, kita percaya Tuhan Yesus dan kita adalah anak Tuhan Yesus. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam buku Kisah Para Rasul, Bapak Ibu sekalian, pasal yang ke-10, ayat yang ke-38. Di sini hamba Tuhan bernama Petrus. Dia menyaksikan di depan orang banyak perihal pribadi Tuhan Yesus. Dikatakan firman Tuhan, sabda Tuhan ini adalah surat cinta Tuhan Yesus kepada seluruh yang terkasih. Petrus menyampaikan ini, mendeklar ini di depan orang banyak. Saya juga percaya, saya hamba Tuhan, saya anak Tuhan Yesus, amin. Saya pelayan Tuhan Yesus, amin Tuhan. Saya mengikut Engkau Tuhan sampai menutup mata, amin. Saya mau bersaksi seperti Petrus berani mendeklar. Dia beritahu kepada orang-orang banyak, Yesus Kristus dari Nazaret, Dia membawa pengurapan surgawi, amin. Memang Dia yang diurapi, Dia yang terurapi. Roh Kudus dan kuat kuasanya, amin. Tuhan Yesus Kristus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kalau kita belum bisa berbuat baik dengan lakukan sesuatu, misalnya kasih berkat, kasih sembako, jadilah pribadi yang ramah. Berbuat baik tidak selalu identik dengan namanya finansial, mamon, uang, apapun. Tetapi jadi pribadi yang ramah, pribadi yang mau melayani, pribadi yang menegur sapa, pribadi yang murah senyum, banyak senyum. Tapi ingat-ingat, jangan sampai senyum-senyum sendiri. Itu bahaya. Tuhan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi ingat loh ya, berkeliling sambil berbuat baik, saling menyapa, bukan berkeliling bikin gosip. Berkeliling bawa cerita surgawi, bawa kesaksian, bawa Injil, bukan bawa berita tentang orang lain. Sambil berbuat baik. Pemirsa sekalian, ini yang nonton banyak sekali.
Dan saya percaya semua sudah dewasa secara usia. Kita mesti tahu lah, apa itu yang namanya berbuat baik. Ya termasuk kita tidak boleh menyakiti orang lain. Pastor punya banyak kisah-kisah. Dari kisah-kisah ini yang di jalanannya, termasuk ada lagu In Jesus name be healed, In Jesus name be free, In Jesus name be clean, clear. Haleluya. Itu satu kisah kami dapat di jalan. Sisa umur yang Tuhan Yesus berikan, aku melihat orang-orang sakit, rindu aliran kesembuhannya. Nah, tapi ada satu kisah lagi yang ingat. Dan ini sering sebetulnya kisah yang sama. Apa? Yaitu melihat orang, istilahnya apa ya sekarang ini? Orang dengan ODGJ. Ya. Istilah sekarang ODGJ. Tahu nggak apa itu ODGJ? Yang tahu mana? Yang tahu ODGJ itu apa? Coba yang tadi udah ketik itu apa? Ayo, Pastor tanya nih, apa itu singkatan ODGJ? Apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oh ya, betul. Makasih Ibu Linda, orang dengan gangguan jiwa Pastor. Yes. Jadi, ya orang itu seperti ya mereka-mereka itu ya. Jadi ketika Pastor menyapa dengan senyum, ternyata dia ikut senyum. Kalau sudah sama-sama senyum, bukan berarti sama-sama anunya, itunya, bukan. Tapi saya percaya kasih Tuhan itu apa ya? Satu arah. Bukan berarti sama-sama senyum terus dua-dua jadi kena gangguan jiwa, bukan. Ya, Bapak Ibu tahu lah bagaimana Pastor menyapa orang, bagaimana lah bisa dengan cara-cara yang dituntun gitu, bisa mengatakan Tuhan Yesus baik, terus memberkati, terus penyembuh, terima kesembuhan in Jesus name. Nah, tapi satu lagi, ketika Pastor ada dapat berkat dari Tuhan, Pastor salurkan kepada mereka. Tahukah Bapak Ibu, ini satu kisah yang unik, tapi agak-agak kalau sambil Pastor jalan, lari kembali ketawa dalam hati sendiri. Kenapa? Karena ketika Pastor menyapa dan setelah akan meninggalkan orang tersebut, lalu sodorkan sejumlah uang gitu, dia tahu. Sampai pikir, ya orang yang sedang alami kelemahan tubuh ini saja, ketika disodorkan uang juga masih tahu. Makanya Pastor itu bersyukur ya ada berkat-berkat yang namanya uang yang masih masih terbilang baru lah. Baru itu dari bank. Jadi kita memberkati anak-anak jalanan, kita memberkati penyapu jalanan, kita memberkati orang-orang yang kita sapa dan kita tergerak dan kita gini-gini. Tidak semua orang mau menerima uang kita, karena tidak semua orang yang membutuhkan uang mungkin hamba Tuhan yang tidak terlalu besar ya. Jadi ketika Pastor bertemu orang yang dimana orang itu Pastor punya kesempatan, sudah siapkan uang-uang yang terbilang masih baru, Pastor dapat uang, ada yang bagi berkat, Pastor salurkan. Jadi ketika melihat orang-orang yang membutuhkan itu, kita bersyukur karena mereka itu ladang untuk kita berbuat baik itu. Bukan untuk kita rendahkan, kita bully, bukan kan. Untuk berbuat baik. Karena perbuatan baik juga itu adalah saluran kasih Yesus bagi manusia. Ingat,
perbuatan baik juga adalah saluran kasih Tuhan Yesus bagi manusia. Jadi ketika pesta saudara kandangnya sudah banyak, hampir semua sama. Baik dia yang sambil jalan ketawa ke TV sendiri, sambil merusak tubuhnya, ada yang berbau sampah, ada yang dalam got, mandi-mandi air selokan itu. Ketika sapa, dia bisa. Jadi berbuat baik, berjalan, berkeliling sambil berbuat baik. Ayo, sekarang kan zamannya orang suka main sepedaan. Ayo, zamannya sekarang orang suka apa? Bajoging, no, mari kotek semua. Orang bersaudara, kita bajoging semua. Sambil jogging, sambil berbuat baik, keren gak kira-kira? Keren. Bahkan meskipun bukan beras, bukan bagi-bagi berkat sembako, bukan uang. Bapak Ibu sekalian, saat kita memberi saja secangkir air putih, Tuhan Yesus kasih tahu di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 42. Sekali lagi, Bapak Ibu perlu membuka atau mencatat Injil Matius pasal 10 ayat 42. Di sana Tuhan Yesus kasih tahu, ketika engkau memberi secangkir air putih saja kepada sesamamu, engkau tidak kekurangan upah. Bayangkan Bapak Ibu. Bentar, kubayangkan dulu. Kubayangkan. Firman Tuhan ini luar biasa loh. Mengajar kita berbuat baik. Kita tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak berbuat baik. Kasih orang satu gelas saja air putih, itu sudah luar biasa. Apalagi kalau air putihnya kasih sirup, wis, jadi es jeruk dong, wih. Apalagi kalau gini, kalau kita mengerti prinsip ini Bapak Ibu, contohnya, teman-teman kantor, kita mau jogging, nanti Balikpapan, lapangan Merdeka gitu ya. Kalau di Makassar, lapangan Karebosi, ada juga lapangan segitiga, lapangan Macang gitu ya. Atau di mana gitu ya, di Manado, apakah nama lapangannya gitu, mungkin yang lebih tahu. Lalu, kalau kita mengerti bahwa berbuat baik itu adalah sarana aliran Yesus mengalir menjamah manusia, orang-orang di sekitar kita. Mungkin kau akan berkata, saya mau ambil bagian apa? Saya mau buatkan bubur kacang hijau. Wih, artinya air ada kacang hijaunya, keren banget itu. Kalau kita mengerti prinsip ini bahwa kita bisa berkeliling sambil berbuat baik dari hal-hal yang sederhana, tetapi itu diperhitungkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketahuilah sebenarnya ini yang Pastor hidupin. Pelayanan itu sangat luas. Pelayananku hari ini mungkin berbeda dengan 10 tahun lalu. Kalau masih ada gereja-gereja yang bersih tegang gara-gara merasa rebut-rebutan atau ambil-ambil atau pengaruhi antar jemaat satu dengan yang lain, saya beritahu dengan kasih, pelayanan Tuhan Yesus atau pelayanan Tuhan di ladang ini sangat luas. Kita perlu membuka wawasan kita, disinari terang oleh Roh Kudus. Pelayanan sangat luas. Tuhan Yesus pendoa keliling, sambil berkeliling, sambil berbuat baik. Hendaklah perbuatan baik, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah sangat dekat. Lanjut. Setelah Tuhan Yesus berkeliling sambil berbuat baik, Tuhan Yesus juga menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Maka Pastor membayangkannya,
Nah, bayangkan. Di mana Tuhan Yesus jalan, itu ada manifestasi roh-roh kegelapan disingkirkan, diusir dari manusia. Bagaimana tidak orang banyak mengikut Yesus meskipun motivasinya berbeda-beda. Ada motivasi perut, ada motivasi hanya mujizat, ada yang betul-betul mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di mana Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang dikuasai iblis. Dan pasti, meskipun tidak semua, orang-orang yang dirasuk iblis ketika Yesus hadir dengan kekuasaannya, ada kemungkinan besar terjadi manifestasi. Wah, terempas di jalan, di pasir, di gundukan-gundukan tanah. Dan itu akhirnya menarik perhatian orang banyak berkumpul. Ada apa? Dan mereka bisa melihat kuasa Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Hal-hal ini juga kami sebagai orang yang melayani Tuhan, juga Tuhan percayakan hal-hal ini. Bukan cuma Pastor Andy. Banyak hamba Tuhan yang percaya bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia mau berkeliling mendoakan orang-orang sakit, berbuat baik. Tuhan pasti percayakan. Dan saudara-saudara, pengalamanku ini, semakin kita melayani, bahkan semakin kita berani membayar harga. Pastor, waktu masih muda, itu masuk sampai ke pedalaman yang sampai masuk jalan gunung, seberang gunung, itu sampai jalan kaki 6 jam, tembus hutan. Dan Tuhan ajaib, semakin kita memberi diri melayani, bahkan kalau kita berani meninggalkan tempat di mana kita tinggal, dan kita berani pergi jauh untuk melayani pekerjaan Tuhan, beritakan Injil, mendoakan orang sakit. Justru ini pengalaman pribadi, kuasa Tuhan itu bekerja lebih dahsyat lagi. Iya, selalu dahsyat pekerjaan Tuhan. Tetapi apa karena kita membayar lebih, atau karena orang yang di sana memberi rasa haus dan lapar akan kuasa kasih Tuhan lebih? Entahlah. Tapi kira-kira ini yang Pastor bisa share bahwa ayo, mari saudara-saudara sekalian yang sudah percaya Tuhan Yesus, diberi Tuhan panggilan melayani, ayo jadi pendoa keliling. Pastor, saya terbatas, saya tidak punya nyali seperti Pastor Andy berani declare, in Jesus name, orang-orang sakit di pinggir jalan, terimalah kesembuhanmu. Mungkin tidak berani, ya, jadilah pendoa keliling di seputar medsos atau dari dalam rumahmu juga. Bahkan ini Pastor setiap hari. Ya, ini dalam kamar yang ukurannya tidak lebih 2x2, Bapak Ibu. Pastor boleh cerita lagi nih. Awal-awal pelayanan medsos, ya, sejak mulai Tuhan angkat, ya, Tuhan percaya, video-videonya banyak memberkati dan banyak orang terberkati. Pastor gak usah sebut nama, ya. Akhirnya satu hari Pastor di Jakarta. Dan bertemu seorang yang Tuhan percayakan sebagai pemilik stasiun TV swasta. Akhirnya bicara ngobrol-ngobrol, ada indikasi Pastor ini mau dibuatkan program. Jadi yang nanti mau diangkat itu di tengah-tengah suasana seperti ini. Itu waktu awal-awal pandemi, ya. Ada orang yang seorang pastor mau berkeliling ke jalan-jalan, ke gang-gang untuk berbuat baik, menolong dan mendoakan. Kira-kira gitu. Itu pun kalau jadi programnya jadi, maka harus dibuatkan video baru, karena video yang tim kami atau kami mengupload di medsos YouTube itu kamera kecil, tidak memenuhi standar daripada mereka. Harus dibuat ulang
Nanti misalnya di Jakarta cari pas hari libur Car Free Day gitu ya. Lalu akhirnya dibuatkan seperti kayak cerita yang sama tapi mungkin pakai kamera besar begitu. Bapak Ibu sekalian, saya hari ini bersyukur sama Tuhan Yesus. Untung tidak jadi, Bapak Ibu. Untung tidak jadi. Karena kalau sampai jadi waktu itu, bisa dibayangkan. Saya membayangkan sendiri sih. Artinya setiap minggu pastor harus dari Balikpapan terbang ke Jakarta untuk bikin program itu agar naik tayang. Hari ini saya bisa berkata, untung tidak jadi, untung tidak deal. Karena kalau deal, berarti setiap minggu pastor terbang ke Jakarta untuk mengisi program tersebut. Tidak jadi, saya bersyukur. Kenapa? Karena saudara-saudara sekalian, Tuhan ketika mau memberkati anaknya, meskipun dari dalam kamar yang tidak lebih 2x2, setiap hari loh pastor bisa share, dan ini ada sekitar 9.000 orang yang sedang live streaming. Hampir 5.000 di Facebook dan hampir 4.000 di YouTube saat ini. Saya tidak terlalu yakin dengan pengalaman ini. Kalau hari itu terjadi atau saat ini melalui TV swasta live streaming ini, belum tentu yang nonton berani membayar harga sampai hampir 10.000 orang setiap hari. Tapi justru dari dalam kamar. Jadi ini kira-kira hanya, percaya tidak percaya, hanya tidak lebih 10 cm dari sebelah sini. Dari sini layar kamera habis ini, hanya 10 cm saja. Ini tempat tidur Bapak Ibu. Nah, apa yang pastor mau share di sini? Keadaanmu, tempatmu, keterbatasanmu tidak akan menghalangi kerinduan kita untuk menjadi pendoa keliling. Tidak harus terbang-terbang naik pesawat, tidak harus jalan kaki kayak Pastor Andy setiap hari. Dari dalam kamarmu, engkau bisa bagikan doa-doamu, kata-kata yang menguatkan, bagikan Injil, bagikan kabar baik, bagikan hal-hal yang membangun. Kalau kita bisa membangun orang lain, saya percaya kita menjadi pribadi yang bisa membangun diri kita sendiri. Dan Tuhan menyertai kita semua. Immanuel. Mari saudara-saudara sekalian, apakah dengan apa yang pastor share ini membuat hati kita rindu untuk ambil bagian di akhir zaman ini, di sisa umur yang Tuhan kasih? Mari menjadi berkat. Mulai dari diri sendiri. Pastor tambah dikit ya. Kadang orang susah menjadi berkat lebih besar bagi orang lain atau dalam pelayanannya. Salah satu hal yang pastor dapatkan adalah orang itu belum clear dengan diri sendiri. Ini tips barangkali supaya saudara melayani lebih, lebih dan lebih lagi. Coba belajar berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita bisa clear dengan diri sendiri, niscaya kita bisa
melayani sesama, dan mereka juga bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pastor ucapkan selamat menjadi pendoa keliling, selamat melayani pekerjaan Tuhan Yesus, dan jadilah berkat seumur hidup yang Tuhan percayakan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bolehkah Bapak Ibu angkat tanganmu saat ini? Pastor ini mendoakan setiap tangan yang terangkat. Mereka yang sedang menderita, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami sesak nafas saat ini. You free in Jesus' name. Nafasmu normal, sakitmu sembuh, tubuhmu pulih. Air mata penderitaanmu menjadi permata, menjadi mata air harapan. Bangkitlah dari kelemahanmu, hiasi hari-hari sisa umurmu berkelilinglah berbuat baik, sambil berbuat baik dan melayani. Kata berkeliling di zaman sekarang ini bisa kita berselancar di dunia medsos, di dunia online. Untuk apa? Berbuat baik. Bukan hal yang sebaliknya. Jangan tebar provokasi di medsos. Karena ajaran Tuhan Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Dan tempat di mana suara doa ini terdengar, ada hadirat kudus Tuhan yang menyembuhkan. Tangan-tangan yang terangkat, touch in Jesus' name. Kami melayani Tuhan, kami hidup bagi Kristus. Kami mau menjadi pendoa keliling. Kami mau clear dengan diri sendiri. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kelemahan di hidup Anda, demi kemurahan Tuhan, berhenti. Mama papa yang lagi sakit, pastor ini mendoakan aliran kesembuhan menjamah tubuh mama papa terkasih. Izinkan pastor ini mendoakan hal ini. Diberkatilah engkau dan pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dan keluargamu. Diberkatilah engkau studi anak-anakmu. Diberkatilah engkau Bapak Ibu sekalian, lumbung-lumbungmu di masa pandemi ini. Saya meminta pertolongan Tuhan Yesus. Kiranya rahmat Tuhan Yesus menolong setiap pribadi yang pastor ini doakan saat ini. Kita tidak kekurangan, tidak mengalami kekeringan.
karena subsidi kita datang dari BCS. Wah, apa itu BCS, Pastor? Bank Sentral Surga. Amin. Subsidi kita datang dari BCS, Bank Sentral Surga. Amin. Demikianlah harapan kita dan permohonan kita pada Tuhan. Tuhan memberi hidup, dan Tuhan pasti menolong kita, menyediakan apa yang kita perlukan. Dan itu sudah dikasih tahu sejak kita penciptaan kejadian sampai hari ini. Tuhan masih mencukupkan. Doa dan harapan ini, doa dan permintaan ini, doa dan iman kami ini, kami kepada Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan, Dialah Pencipta, Raja, Juru Selamat. Soli Deo Gloria, terpuji Tuhan tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sola Fide, Immanuel. Selamat masuk hari yang baru. Bless you all. Dadah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah semuanya. Bless you all.